Saudara, setelah petisi Sivitas Akademika UGM untuk Presiden Jokowi, petisi keprihatinan serupa disuarakan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Puluhan guru besar, pimpinan universitas, dan Sivitas Akademika UII Yogyakarta mengeluarkan petisi menuntut Presiden Jokowi berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan yang dibacakan langsung Rektor UII Fathul Wahid menyoroti proses putusan di MK yang memberi jalan Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres dan mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan politik praktis. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Hari ini, Saudara, Presiden Jokowi merespons petisi Sivitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Di sela kunjungan kerjanya di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, Presiden Jokowi merespons singkat petisi Bulak Sumur yang menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga isu ketidaknetralan Jokowi jelang Pilpres. Jokowi menjawab petisi sejumlah guru besar UGM yang memintanya menjunjung tinggi demokrasi bagian dari demokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Ya. Sivitas Akademika UGM diantaranya sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa mengeluarkan petisi Bulak Sumur untuk Presiden Jokowi yang juga alumnusnya. Guru Besar Psikologi UGM Profesor Kuncoro membacakan petisi keprihatinan yang menyesalkan berbagai praktik penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Petisi minta Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Muhtar yang ikut pembacaan petisi Bulak Sumur menyatakan petisi dikeluarkan sebagai bentuk kesadaran UGM yang terlalu lama menyokong kekuasaan. Menurut Zainal, siapapun presidennya, UGM harus kritis pada kekuasaan yang cenderung otoriter. Tagihan buat UGM ya, karena saya kira sekian lama UGM terlalu menopang kekuasaan Jokowi, sekian lama, terlalu lama. Jadi UGM waktu itu seakan-akan lupa bahwa kekuasaan itu cenderung otoriter. Nah, yang kedua adalah saya berharap UGM harus menyatakan dari hari ini bahwa siapapun presidennya, UGM harus tetap berdiri kritis, teknokratik, berdiri memberikan catatan secara keilmuan, analisis dan lain sebagainya, bukan sekedar menyokong kekuasaan.
Selain Presiden Jokowi yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan, sejumlah pembantu presiden di pemerintahan diketahui juga alumnus dari berbagai fakultas di UGM. Petisi Bulak Sumur dan keprihatinan sejumlah tokoh bangsa lainnya muncul merespons putusan kontroversial MK mengenai syarat usia peserta Pilpres hingga keberpihakan presiden kepada salah satu calon. Tim Liputan Kompas TV. Meski Presiden Jokowi dan sejumlah pembantunya di pemerintahan merupakan alumnus UGM, Sivitas Akademika UGM tetap mengeluarkan petisi Bulak Sumur yang mengingatkan berbagai penyimpangan hukum dan demokrasi. Ngapa Sivitas Akademika UGM akhirnya bersuara keras ke Jokowi? Sudah bergabung sore hari ini, Saudara, Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kuncoro yang kemarin menyuarakan petisi Bulak Sumur dan hari ini juga mengikuti keprihatinan suara di UII Yogyakarta. Prof. Kuncoro, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilo, sehat selalu untuk Anda juga. Ya, Prof, ini apa yang ingin dicapai dari petisi yang dikeluarkan ini dan kenapa baru sekarang dikeluarkan? Oh, baik Mbak Nilo, Pak Joko Widodo itu adalah anggota UGM, satu alma mater. Karena itu ketika kita melihat adanya penyimpangan-penyimpangan, kita mengingatkan dengan kasih, bahwa kita mengingatkan sebagai tanggung jawab kita sebagai cinta UGM dan cinta Indonesia. Sebetulnya ini bukan gerakan yang pertama Mbak Nilo. Dalam bulan Oktober, Dewan Guru Besar UGM, saya juga menjadi salah seorang pembicaranya dalam seminar itu, kita sudah mengangkat topik budaya malu. Tapi karena pada waktu itu kita belum melihat menunjuk siapa yang menjadi objeknya, ternyata berkelanjutan. Karena memang yang terjadi adalah kalau orang sekali berbuat salah, dia berbuat curang, berbuat tidak jujur, cenderung untuk mempertahankan ketidakjujurannya itu. Karena itu dia bohong, melakukan pembenaran, dan itu sekarang sudah kelewatan. Karena itulah maka kemudian kami dalam Sivitas Akademika UGM, sebelum melakukan petisi, perlu diketahui, kita melakukan diskusi berat, 2,5 jam, yang dihadiri oleh mantan rektor UGM, yang dihadiri oleh mantan ketua senat akademik, yang dihadiri oleh mantan ketua Dewan Guru Besar UGM, yang dihadiri juga oleh sekretaris MWA, yang dihadiri oleh dosen mahasiswa, yang satu gedung balai senat itu hampir penuh pada waktu itu. Dan akhirnya kita sepakat dan menyusun, itulah yang disebut sebagai petisi Bulak Sumur. Prof, ini kan petisi ini bicara soal penyimpangan Presiden Jokowi. Sebenarnya apa saja yang di-highlight? Penyimpangan apa saja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Yang pertama sebetulnya bukan hanya Pak Jokowi, tapi pembisik-pembisik yang di belakangnya juga, yang warga UGM. Karena kita mengingatkan teman-teman dari UGM, begitu. Apa yang diingatkan? Ya banyak sekali pembenaran yang tidak benar tadi. Misalnya? Pembodohan. Contoh yang sederhana ya Mbak ya. Mbak Bivitri yang ahli hukum, dan banyak teman-teman ahli hukum, menyatakan bahwa Presiden tidak boleh kampanye, Presiden tidak boleh memihak. Tetapi maaf, Pak Jokowi itu menunjukkan pasal-pasal itu. Pasal-pasal itu kan hanya potongan-potongan dari sebagian aturan yang mengatur. Apakah ini sebagai pembodohan? Sekarang apa artinya kampanye yang dilakukan? Masing-masing teriak menjeras kehidupan bangsa, presidennya justru tidak menjeras kehidupan bangsa. Jadi ini karena sikap Presiden Jokowi dalam belakangan ini begitu ya Prof ya? Ya, termasuk diantara juga mereka pergi bagi-bagi itu. Kenapa kelompok-kelompok itu yang diberikan? Kenapa ada capres dia tidak pernah menjadi dirinya untuk calon capres, tapi dia menjadi menhankamnya. Sehingga kemana-mana bebas. Itu kampanye atau menjalankan tugas. Biayanya dari mana? Tidak ada teguran-teguran yang seperti itu. Prof, ini kan hari ini juga UII Yogyakarta ini juga mengeluarkan petisi bahwa Presiden ini sudah menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu begitu, dan ini tuh dianggap melanggar hukum. Bagaimana itu Prof? Anda tentu juga tahu tentang hal ini. Saya diberitahu baru tadi pagi kalau akan ada kegiatan ini. Ini adalah satu bukti bahwa keresahan itu tidak hanya
sampai kepada UII. Tetapi bisa jadi sekarang juga, tadi saya dapat kabar juga, bahwa besok itu dari UI, besok dari Universitas Andalas, ada juga dari Malang, dari Jogja lagi, kelompok apa. Ini akan mengeluarkan petisi yang sama, begitu Prof? Saya kira itu. Dan itulah Mbak, sebetulnya saya itu setelah petisi kemarin, banyak alumnus mahasiswa ribuan yang mengatakan pada saya, bahwa saya bangga lagi menjadi warga UGM. Karena kita berani memperingatkan yang salah. Itu ada suara yang selama ini tidak bisa terungkapkan. Oke. Karena itu saya keresahan, itu sudah keresahan umum ini, Pak. Oke, Prof, tadi kan Presiden juga sudah menanggapi bahwa itu adalah hak demokrasi soal ini. Bagaimana Prof, apakah itu sudah jawaban yang cukup bagi teman-teman Sivitas Akademika UGM atau ada hal yang perlu lebih gitu yang dari Presiden? Satu, itu justru jawaban itu kami sayangkan. Yang pertama adalah saya bersyukur Pak Presiden sudah mendengar. Tapi pertanyaan saya, dia sudah mendengarkan cinta kasih ungkapan kami apa tidak? Daripada nanti suara banyak orang yang kemudian negatif pada Pak Jokowi. Oke. Itu yang rugi juga nama baik UGM, Mbak. Oke, jadi Prof, apa yang Prof ingin mungkin garis bawahi untuk disampaikan kepada Presiden? Ada pesan penting mungkin yang ingin Prof sampaikan ke Presiden? Yang sudah, segeralah berubah. Apa itu? Yang melalui jalur UGM. Jangan berpihak. Sebagai pribadi, memang Pak Jokowi punya hak memilih, tetapi dia harus berbuat adil sampai dengan sumpah yang telah diberikan. Itu intinya. Oke, baik. Profesor Kunchoro, Guru Besar Psikologi UGM. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Kompas Petang. Prof, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore.